Puji Tuhan, salam sejahtera pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Malam ini kita jumpa lagi dalam persekutuan pria Abraham dan bapak-bapak yang bersempatan juga bersama kami dalam channel ini. Kita berdoa sepanjang persekutuan kita, Allah hadir tengah-tengah kita dengan kuasanya, Allah melawat persekutuan kita, sebab firman Tuhan di mana perhimpunan itu membicarakan firman Tuhan, di situ Allah hadir dan memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam ini kami mendapatkan kemurahan bersekutu satu dengan yang lain. Walaupun dalam tempat yang berbeda, namun hati kami disatukan oleh Roh-Mu Tuhan. Untuk kami bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan. Dan bersama-sama mengungkapkan hati dan jiwa kami menaikkan pujian syukur karena kekuatan yang Tuhan berikan atas kami sebagai kepala keluarga. Kiranya Tuhan menyertai persekutuan kami dan kami akan mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya bagimu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya.
Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui sebuah pujian Hatiku Percaya. Kadangkala kita tidak menemukan jalan keluar dalam kita menghadapi pergumulan. Kadangkala kita dibuat pusing, kadangkala kita menyerah, ya, sepertinya tidak ada jalan keluar. Namun mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang tidak lepas dari apa yang kita sudah dengarkan tadi, pujian yang sangat memberkati kita. Namun sebelumnya saya rindu kita akan berdoa sebentar agar Roh Kudus menuntun kita dalam setiap ayat yang kita baca, dalam setiap pencerahan firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Mari pusatkanlah hati dan pikiran kami Bapa untuk kami menerima firman-Mu sebab Engkau hadir bersama firman-Mu sebab Engkau adalah firman yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada serial pembacaan kita, Pria Abraham, kita sampai sekarang pada Amsal pasal yang ke-18 ya. Saudara dapat membaca bagian Amsal ini yang setiap ayat demi ayat kita menyaksikan bagaimana kebijakan Tuhan, hikmat marifat yang dari Tuhan dilimpahkan kepada seorang Salomo. Ya, kumpulan Amsalnya menuntun perjalanan kita pada bagian Amsal pasal yang ke-18 ini. Namun menarik satu ayat di dalam pasal 18 ini dikatakan di ayat yang ke-11 ya, kita akan melihat nanti rinciannya. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Ini adalah filsafat dunia. Ya, bahwa dikatakan kota yang kuat bagi orang kaya adalah hartanya. Kesanalah tumpuan kekuatannya, kesanalah sandaran masa depannya, kesanalah andalan hidupnya. Bagi orang kaya adalah hartanya. Dia bagaikan tembok yang kuat mengelilingi, ya, mengelilingi impiannya, mengelilingi harapannya. Itulah terletak pada hartanya. Namun apakah demikian? Apakah itu menjamin bagi mereka? Ya, Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan ya, para pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur saya akan membawa ke sana untuk menyandingkan ayat yang kita baca. Pengalaman Daud bagaimana dia memandang kepada Tuhan, harapan dan pertolongannya. Saya bacakan lengkap di pasal 121 ayat 1 sampai ke 6. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Para pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan, tidak sedikit kita orang Kristen, orang percaya ya, sangat gampang menyerah ketika menghadapi pergumulan. Kadang-kala mereka berpikir Tuhan tidak dapat menolong lagi. Kadang-kala mereka berpikir sudah tidak ada jalan keluar lagi ketika menghadapi pergumulan ini. Saudara, para pria Abraham diberkati oleh Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat ke-4. Apa yang dituliskan? Sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa tua. Tuhan itu enggak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah.
kasihnya tidak pernah berubah. Bahkan dikatakan kesetiaannya pun tidak pernah berubah. Walaupun mungkin kita berubah setia, tetapi Tuhan itu tidak pernah lepas karakternya. Dia Allah yang setia. Nah, para pria Abraham diberkati oleh Tuhan. Apa maksudnya ketika kita menghadapi pergumulan, tetapi rasanya Tuhan belum menjawab. Allah ingin membentuk kita, ya. Kita melihat pasal ini, Allah ingin membentuk mental iman kita agar kita memiliki mental iman yang berkualitas, ya. Melalui sebuah proses, Saudara. Ibrani pasal 10 ayat 36 menuliskan demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya apa? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ada fase yang Allah sedang tunggu, ya, yaitu ketekunan kita kepadanya. Ya. Apa yang kita isi dalam kita menantikan pertolongan Tuhan, firman Tuhan tuliskan apa? Supaya ya, sesudah kamu melakukan kehendaknya. Jadi tetaplah, apa yang dikatakan pujian tadi, percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Kata percaya itu harus dibarengi dengan tindakan. Ya Tuhan, aku percaya waktumu waktu yang terbaik. Tetapi sementara kita menantikan waktunya Tuhan, kita tetap melakukan firman Tuhan. Tetaplah bekerja dengan baik. Tetaplah setia baca firman Tuhan. Tetaplah setia dalam hubungan pribadimu dengan Tuhan. Karena firman Tuhan demikian, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah? Percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan menuliskan itu. Kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Yaitu percaya. Jadi saudara melakukan firman Tuhan, bukti kita percaya. Saudara membaca firman Tuhan dengan tekun dan setia, bukti kita percaya. Saudara datang menyembah Dia, meningkatkan hubungan pribadimu dengan Tuhan, itu bukti kita percaya. Saudara mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bukti kita percaya. Itulah sikap kita melakukan kehendak Allah. Ya, firman Tuhan menuliskan demikian. Sangat berbeda cara dunia, ya. Dunia memberikan instan pertolongan kepada kita. Namun di balik itu ada harga yang harus kita bayar, yaitu kebinasan. Tetapi Tuhan datang memberikan kelimpahan, kelimpahan di dalam segala sesuatu. Ketika kita menaruh pandang kita, menaruh harap kita kepada Tuhan, saudara. Firman Tuhan perhatikan ya, bagaimana sikap Tuhan, bagaimana cara Tuhan, bagaimana bentuk perlindungan Tuhan kepada kita. Sehingga kita menaruh harap kita, menaruh pandang kita kepada Tuhan. Perhatikan dari ayat yang kita baca pertama. Dia Allah yang tidak pernah tertidur. Firman Tuhan katakan tak pernah terlelap, saudara. Penjaga Israel, penjaga saudara dan saya. Kemudian dikatakan matahari tidak akan menyakitimu. Ini adalah panasnya dunia, saudara. Ya. Gaya hidup dunia, situasi dunia yang semakin membuat hidup kita tidak nyaman. Tetapi ada perlindungan dari Tuhan, itu tidak akan menyakiti jiwamu. Dikatakan lagi bulan pada waktu malam. Ya. Adalah situasi dunia pada waktu malam. Itu pun tidak akan menyakiti engkau. Gaya hidup, kondisi sosial, pergaulan, berita-berita dunia yang sangat menggentarkan jiwa kita. Tetapi itu pun juga tidak akan menyakiti engkau. Dan dikatakan tidak membiarkan kaki kita goyah. Apa maksudnya? Kita tetap dapat berjalan maju. Tetap melangkah maju. Walaupun situasi kondisi seperti yang kita alami saat ini. Ya, tidak sedikit kita mengalami kegoncangan. Ekonomi digoncangkan, semua tergoncangkan. Tetapi janji firman Tuhan, saudara, kaki kita tidak akan goyah. Apa maknanya? Saudara dan saya tetap maju.
tetap menikmati pemeliharaan Tuhan. Tetap menikmati penjagaan dari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita tetap arahkan, ya. Walaupun filsafat dunia mengatakan kekayaan itu adalah benteng bagi mereka. Tetapi apa yang kita lihat itu pun tidak dapat menjamin, saudara ya. Saudara punya segala sesuatu. Tetapi ketika masalah ini mendera saudara, kekayaan itu tidak dapat menolong saudara. Apakah kekayaan saudara dapat menambah sehasta dari umur hidupmu? Tidak, saudara. Apakah orang-orang kaya dapat terbebas dari serangan COVID ini? Tidak, saudara. Ada banyak nama-nama terkenal kita melihat. Ya. Tidak. Tetapi penjaga Israel, walaupun itu kita alami mungkin saudara ya, tetapi janji dari Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan menjadi bagian saudara. Ya, jadi saudara, walaupun mungkin ya saudara mengalami hal seperti ini, COVID menyerang saudara, tetapi lebih dari itu, dibalik dari itu, saudara tidak dilingkupi dengan ketakutan. Karena apa? Keselamatan yang kekal sudah ada di tangan saudara. Saudara menikmati kehidupan yang kekal bersama Dia karena Tuhan menjanjikan demikian. Oleh sebab itu pada malam hari ini saudara ya, menanggapi pasal 18 ayat yang ke-11 ya. Saudara punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Kekuatan di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan. Sebab itu arahkanlah tetap pandangmu kepada Tuhan. Untungku besar. Sebab firman Tuhan katakan benar-benar untungku besar. Dikala apa? Dikala Yesus sudah menjadi milik saudara. Ya, untung yang besar. Melebihi keuntungan yang saudara pernah dapatkan di dunia ini. Ada keuntungan yang besar. Karena secara jasmani Tuhan pelihara. Demikian juga secara rohani kekekalan menjadi bagian hidupku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari mungkin malam hari ini engkau sedang menghadapi pergumulan yang berat. Mari datang kepada Tuhan, arahkanlah matamu kepada Tuhan. Penjaga Israel yang tak pernah terlelap, Dia setia ada dalam hidup saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Sebagai kepala rumah tangga, pria-pria Abraham, kami sangat membutuhkan pertolongan yang dari Tuhan. Kami sangat membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Untuk kami senantiasa dimampukan membawa rumah tangga kami. Membawa keluarga kami untuk terus berjalan maju. Mengiring Tuhan, memandang kepada Tuhan. Sebab disitulah kami menikmati kekuatan yang dari Tuhan. Bukan kekuatan yang dari dunia ini akan fana. Tetapi kekuatan yang dari Tuhan memampukan kami untuk melewati hari lepas ke hari di dalam pemeliharaan dari Tuhan. Diberkatilah seluruh para pria Abraham pada malam hari ini yang sempat menyaksikan tayangan channel ini Tuhan. Diberkatilah. Turunlah berkat Tuhan atas setiap rumah tangga kami. Turunlah berkat Tuhan atas setiap usaha dagang dan pekerjaan kami. Turunlah berkat Tuhan atas masa depan cita-cita anak-anak kami. Turunlah berkat Tuhan atas setiap pelayanan ibadah pengabdian kami kepada Tuhan. Diberkatilah seluruh kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mohonkan berkat-Mu. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kami. Malam ini sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Besar, benar, ya untungku besar. Benar,
benar, ya untungku besar. Benar, benar, ya untungku besar. Karena ku dapat Yesus, sungguh untungku besar. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana bukan tahan berperang, di surga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar, benar, ya untungku besar. Benar, benar, ya untungku besar. Benar, benar, ya untungku besar. Karena ku dapat Yesus, sungguh untungku besar. Benar, benar, ya untungku besar. Benar, benar, ya untungku besar. Benar, benar, ya untungku besar. Karena ku dapat Yesus, sungguh untungku besar. Karena ku dapat Yesus, sungguh untungku besar. Karena ku dapat Yesus, sungguh untungku besar. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi kita pada jam dan hari yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.